Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, saya Karisma Juliana yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 11, di mana kelompok kami akan membawakan topik mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Efuji Lestari. Selanjutnya mohon izin untuk menyajikan atau memaparkan tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembahasan, di mana tujuan pembahasan ini kita memiliki 6 tujuan. Yang pertama yaitu menyajikan pembaruan tentang peningkatan dalam bidang teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur dampak inovasi melalui metode penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi dalam jangka panjang. Yang keempat, menjelaskan 5 pengaruh karakteristik. Yang kelima, mengungkapkan 4 strategi. Yang keenam, mendeskripsikan dan mengimplementasikan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat pembahasan, di mana manfaat pembahasan ini kita memiliki 6 manfaat. Yang pertama, memberikan pengetahuan perkembangan inovasi dalam bidang teknologi. Yang kedua, mengetahui dampak inovasi melalui metode penelitian. Yang ketiga, mampu menyusun strategi dalam mencapai inovasi yang relevan. Yang keempat, mampu menganalisis pengaruh dari 5 karakteristik. Yang kelima, mampu menyusun strategi inovasi dan menjamin penerapannya. Yang keenam, memberikan pemahaman pentingnya model pembelajaran dalam kemajuan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran bukanlah sekedar mengganti buku atau menambahkan jam pelajaran, melainkan sebuah upaya sistematik dan terencana untuk merevitalisasikan seluruh ekosistem pendidikan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai fondasi utama, yang kedua inovasi kurikulum terencana dan sistematis, yang ketiga kebutuhan urgensi inovasi, yaitu ada relevansi, kualitas, dan hasil belajar. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu 1. Jenis penelitian. Dalam jenis penelitian ini kita akan menerapkan 3 poin, yaitu pendekatan kualitatif, yang kedua pendekatan kuantitatif, yang ketiga kombinasi atau campuran. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih yaitu 8 bulan. Nah, untuk tempat biasanya menyesuaikan, bisa di sekolah sendiri ataupun di sekolah yang melakukan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya ada konsep strategi dan inovasi kurikulum. Yaitu aktivitas kurikuler diatur oleh lembaga pendidikan melalui rencana besar dan jangka panjang. Yang kedua, tindakan nyata dan kreatif untuk memasukkan ide-ide baru maupun solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Efuji Lestari. Kepada Efuji Lestari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Karisma yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pada bab kali ini saya akan membahas tentang karakteristik inovasi kurikulum. Nah, karakteristik inovasi dan kurikulum merupakan sifat-sifat yang mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa mudah sebuah ide kurikulum baru akan diterima dan diterapkan oleh guru dan sekolah. Ini ada 5 karakteristik utama yang menentukan keberhasilan adopsi sebuah inovasi kurikulum atau yang sering disebut sebagai faktor difusi inovasi. Poin yang pertama yaitu ada relatif atau keuntungan. Karakteristik ini merujuk pada sejauh mana inovasi kurikulum dianggap lebih unggul atau lebih menguntungkan dibanding dengan kurikulum atau metode yang ada sebelumnya. Nah, teman-teman, jadi pada poin yang pertama ini relatif ya, itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan inovasi kurikulum dapat menguntungkan dan lebih unggul dibandingkan dengan kurikulum atau metode lain yang sudah digunakan sebelumnya. Untuk poin yang kedua yaitu ada compatibility atau kompatibilitas. Ini adalah tingkat kesesuaian inovasi kurikulum dengan nilai-nilai pengalaman masa lalu,
kebutuhan, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Pada poin ini dimaksudkan kompatibilitas ini menyesuaikan dengan kebiasaan ataupun kegiatan yang ada di sekolah itu, baik guru ataupun dari murid. Selanjutnya poin ketiga, yaitu complexity atau kompleksitas, di mana karakteristik ini mengukur tingkat kesulitan inovasi kurikulum untuk dipahami dan digunakan oleh para pelaksana, terutama guru di sekolah. Untuk poin yang keempat, yaitu ada triability atau daya coba. Hal ini adalah kemungkinan bagi calon pengguna untuk menguji coba inovasi dalam skala kecil tanpa harus mengambil risiko besar dan berkomitmen penuh. Hal ini ditunjukkan khususnya untuk guru, yaitu guru harus bijak dalam mengambil risiko besar tanpa merugikan dan berkomitmen penuh menguji coba sebuah inovasi yang dilakukan di sekolah tersebut. Sekarang ada poin yang kelima, yaitu observability atau dapat diamati. Hal ini adalah kemudahan di mana hasil atau dampak dari inovasi kurikulum dapat dilihat, diukur, dan dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi tujuan dari inovasi kurikulum yang nomor 5 ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan dampak ataupun hasil dari inovasi kurikulum tersebut di sekolah. Untuk bab selanjutnya yaitu strategi inovasi kurikulum. Di sini juga ada 5 pilar strategi. Untuk yang pertama yaitu ada strategi fasilitatif atau memudahkan pelaksanaan. Jadi strategi ini berfokus pada penyediaan dukungan, sumber daya, dan kemudahan yang diperlukan agar guru dan sekolah dapat menjalankan inovasi kurikulum tanpa hambatan apapun. Tujuannya sendiri ini untuk menghilangkan kendala praktis yang dialami oleh guru dan sekolah. Nah, untuk yang kedua yaitu ada strategi pendidikan atau membangun pemahaman dan keyakinan. Tujuan dari strategi ini untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam mengenai inovasi dan kurikulum, yaitu dengan memahami mengapa inovasi itu penting dan bagaimana melakukannya. Di sini guru akan mendukung perubahan secara sukarela yang terjadi pada inovasi kurikulum itu yang diberikan kepada murid di sekolah. Untuk yang ketiga ada strategi bujukan atau insentif persuasion. Dalam strategi ini menggunakan insentif atau berupa hadiah, pengakuan ataupun penghargaan untuk memotivasi individu atau intuisi agar mau menerima dan menerapkan inovasi kurikulum dengan sangat antusias. Biasanya hal ini dilakukan oleh guru di sekolah jika ada anak muridnya yang berhasil mengikuti setiap mata pelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Lebih luar biasanya lagi jika ada muridnya yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan benar, biasanya guru akan memberikan pujian ataupun memberikan penghargaan kepada murid tersebut karena telah berhasil mengerjakan soal dengan baik dan benar. Untuk strategi yang terakhir yaitu ada strategi paksaan, di mana ini merupakan langkah terakhir, yaitu dengan pemberlakuan peraturan atau regulasi resmi yang mewajibkan semua pihak untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Strategi ini digunakan untuk memastikan kepatuhan di seluruh sistem. Baik, untuk bab berikutnya yaitu penerapan strategi inovasi kurikulum. Penerapan strategi inovasi kurikulum merupakan proses yang disengaja untuk memastikan bahwa kurikulum baru atau yang diperbarui dapat dijalankan dengan sukses di sekolah, baik oleh guru maupun baik untuk murid, dan meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan ini dicapai melalui penggunaan kombinasi dari 4 strategi utama yang barusan saya jelaskan, yaitu ada fasilitatif, pendidikan, bujukan, maupun paksaan. Untuk bab berikutnya yaitu ada model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini memiliki 5 unsur dasar yang dikemukakan oleh tokoh Joyce dan Weil pada tahun 1980. Di mana unsur yang pertama itu ada sintaks atau panduan umum berupa langkah-langkah ataupun fase kegiatan pembelajaran yang terstruktur dalam satu model pembelajaran tertentu. Yang kedua, social system, dan yang ketiga itu ada principles of reaction. Yang keempat ada support system,
Dan yang kelima itu ada instructional dan natural effects, yang dimana instructional effect itu hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar, sedangkan natural effect itu hasil belajar di luar yang disasar. Adapun di dalam model pembelajaran ini juga terdapat 5 contoh model pembelajaran yang membawa pengaruh paradigma. Pun di dalam model pembelajaran ini juga terdapat 5 contoh model pembelajaran yang membawa pengaruh paradigma konstruktivistik, yaitu yang pertama ada model reasoning and problem solving. Di dalam model ini terdapat 5 langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Kluge dan Ruddick pada tahun 1996. Yang pertama yaitu membaca dan berpikir, yang kedua mengeksplorasi dan merencanakan, yang ketiga menyeleksi strategi, yang keempat menemukan jawaban, dan yang terakhir refleksi dan perluasan. Nah, dampak dari pembelajaran dalam model ini sendiri yaitu pemahaman, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Untuk model yang berikutnya yaitu ada model inquiry training. Di dalam model ini sendiri memiliki 3 prinsip kunci yang sangat dominan. Yang pertama yaitu pengetahuan bersifat tentatif proses, atau yang bisa dikatakan dengan penelitian secara berkelanjutan. Yang kedua, manusia memiliki sifat ingin tahu yang alamiah, yaitu bertujuan mengindikasikan pentingnya siswa melakukan eksplorasi di lingkungan sekolah tersebut. Untuk yang ketiga, manusia mengembangkan individuality secara mandiri. Nah, untuk dampaknya sendiri dari model pembelajaran ini yaitu pemahaman, kemampuan komunikasi, keterampilan dalam menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi kelangsungan proses dalam pembelajaran di sekolah. Untuk model pembelajaran selanjutnya yaitu ada model problem based instruction. Problem based instruction ini adalah model pembelajaran yang berlandaskan pemahaman konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah secara otentik. Nah, untuk dampaknya sendiri dari pembelajaran ini yaitu pemahaman tentang kaitan pengetahuan dengan dunia nyata dan bagaimana menggunakan pengetahuan dalam pemecahan masalah secara kompleks. Untuk selanjutnya ada model pembelajaran perubahan konseptual. Dalam model ini memiliki 6 langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Toko Santiasa pada tahun 2004. Yang pertama yaitu sajian masalah konseptual dan kontekstual. Yang kedua yaitu ada konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, konfrontasi sangkalan berikut, strategi demonstrasi, analog atau contoh-contoh tandingan. Yang keempat, ada konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah. Yang kelima, ada konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual. Dan yang keenam, konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna. Nah, untuk yang terakhir itu ada model grup investigasi, di mana model pembelajaran ini bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar, di mana untuk dapat belajar, seseorang itu harus memiliki pasangan atau teman dalam menjalankan sebuah kegiatan tersebut. Sebagai dampak pembelajaran dalam model ini yaitu pandangan tentang pengetahuan, penelitian yang berdisiplin, proses pembelajaran yang efektif, serta pemahaman yang mendalam. Baik, dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Teh Karisma dan saya sendiri tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa inovasi dan kurikulum pembelajaran adalah sebuah proses strategi dan adaptif terhadap tuntutan zaman yang terus berubah, didorong oleh kemajuan teknologi, pergeseran sosial, dan kebutuhan ekonomi global. Ini bukanlah sekedar pembaruan konten, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam cara pendidikan dirancang, disampaikan, dan dialami. Tujuan utamanya yaitu menggeser fokus pendidikan dari yang hanya menghafal fakta menjadi proses pemberdayaan siswa.
Melalui pendekatan yang lebih interaktif, personal, dan berpusat pada siswa, inovasi ini secara langsung meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar, agar terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan relevan bagi semua peserta didik. Baik, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Teh Karisma. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Puji yang sudah menyampaikan dan menyajikan atau memaparkan materi tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Bisa kita simpulkan ya teman-teman, pada intinya inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah cara belajar agar tidak ketinggalan zaman. Dunia terus berubah, begitu pula dengan tantangan dan pekerjaan di masa depan. Oleh karena itu, cara belajar di sekolah juga harus ikut berkembang. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, agar siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi benar-benar pintar dalam hal penting seperti memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Dengan inovasi ini, belajar menjadi lebih seru, relevan, dan hasilnya siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi kehidupan setelah lulus sekolah. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya teman-teman bisa berdiskusi ya dengan cara berkomentar. Silakan kepada teman-teman untuk berkomentar atau sharing berbagi ilmu tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Dicukupkan sekian untuk kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.